Tadi kita menyinggung masalah undang-undang. Artinya begini, keberadaan undang-undang ini dibuat oleh lembaga pemerintah yang memang menaungi tentang perlindungan satwa. Bagaimanakah keberadaan komunitas ini kan masih simpang siur. Artinya begini, kalau kita mengacu pada sebuah undang-undang, keberadaan komunitas ini pasti diharamkan, artinya tidak diperbolehkan. Tapi sekali lagi bahwa komunitas yang ada sekarang ini paradigmanya sudah berubah. Kalau mungkin dulu ya Mas ya, dulu tahun-tahun 90-an karena undang-undang ini juga nomor 5 tahun 90 ya. Mungkin paradigma waktu itu komunitas itu hanya sekedar hobi, pamer, seneng-seneng gitu ya. Cuman sekarang ini kita sudah berubah bahwa komunitas ini sudah mengedepankan breeding atau pengembangbiakan. Ini yang perlu ditengok oleh lembaga pemerintah yang menaungi dalam hal ini Badan Konservasi ya, Sumber Daya Alam. Artinya kalau memang undang-undang itu bisa dirubah atau direvisi atau diberikan persyaratan yang lebih mudah bagi komunitas untuk memelihara, itu yang kita harapkan. Begitu Mas ya. Baik, struktur organisasi dari kita, kebetulan hari ini ketua tidak bisa hadir. Ada Pak Nyem sebagai ketuanya kita, kemudian masih ada bendahara, kemudian sekretaris ya Pak ya, dan beberapa seksi humas sudah terbentuk. Tinggal PR-nya sekarang kita cari legalitas bahwa tim ini secara resmi sebagai organisasi masyarakat sah. Kalau dilihat dari namanya Tulungagung Exotic Animal, yang kita pelihara itu adalah satwa-satwa yang eksotik, artinya yang selama ini tidak lazim dipelihara ya Mas ya, tidak lazim dipelihara apapun jenisnya, baik yang kita sering tahu maupun kita yang belum tahu. Seperti yang saya bawa ini retik Jawa, artinya ini sudah banyak di sekitar kita. Ini juga sudah mulai kita coba untuk breeding. Di sebelah yang gemuk ada musang pandan nokturnal, jadi dia hidup di malam hari. Untungnya acaranya siang, kalau malam hari mungkin nggak akan kepegang karena dia pasti lari. Dan sebelahnya ini juragan, ini juragannya koren, artinya ini ular jenis korennya. Ini termasuk ras kolubrid. Impor Mas ya? Impor, asli dari Amerika ular ini. Jadi banyak jenis ya. Di kolubrid itu ada corn snake, mixed snake, bush snake, rat snake, king snake, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Sama seperti python. Python ada reticulatus, ada molurus, ada albertisi, ada masih banyak lagi. Semua makanan, semua kebutuhan pakan dari satwa yang ada ini sudah dicukupi sama Maeda. Ya. Ibunya tikus putih ya Maeda ini. Maeda ini peternak Hewan tikus putih. Hewan pengerat. Jadi ya tikus, hamster, rat, unggas puyuh, puyuh, ayam dan sebagainya. Pokoknya untuk kebutuhan reptil. Makan reptil. Ini yang dua orang ini kebetulan paling muda. Bawa retik yang kecil. Ininya yang gede, cuma nggak kuat ngangkat. Anggota baru masuk anggota. Ini anggota baru. Kita nggak begitu banyak persyaratan ya Mas ya, begitu banyak, mudah. Sangat mudah, cukup hewan aja, tidak butuh, tidak harus punya satwa, tapi bagi mereka yang memang jiwanya senang dengan satwa dan ingin melindungi, ayo. Iya. Ya, terima kasih. Untuk kedepannya memang sesuai dengan misi kita dari awal tadi, yaitu
kita punya harapan, kita itu ingin mengubah paradigma. Bagaimana sih mindset orang tentang hewan-hewan yang tidak biasa dipelihara, seperti misalnya ular, seperti musang, ini kan tidak biasa dipelihara. Jadi kita ingin merubah paradigma itu ke masyarakat. Kita ingin memperkenalkan, ini loh ternyata hewan-hewan yang tidak biasa dipelihara itu bisa dipelihara. Bisa kita ajak bermain. Bisa kita jadikan sahabat untuk kita. Jadi oleh karena itu untuk kedepannya lagi harapan kita juga setelah paradigma itu berubah, nantinya dari hewannya sendiri juga bisa lestari, juga bisa berkembang biak secara aman, juga tidak apa ya istilahnya orang itu menganggap hewan ini bukan hewan yang buas, bukan hewan yang harus dibunuh, bukan pengganggu, bukan hama, tapi hewan yang sama juga hewan dengan yang lain yang bisa dipelihara. Itu. Bagi teman-teman yang memang misalnya berminat ingin memelihara, bisa nyari atau bisa kita bisa kasih informasi, kita kasih kontak personnya 085 785 876 354.